Itu yang saya bingung. Jadi ini anak memang apa ya, saya bingung sih bilangnya. Saya juga tidak mau membanggakan banget kayak gimana ya. Pasti semua orang tuh membanggain anaknya, cuman kok terlalu. Saya juga mau bilang Kiano lalala ini juga bukan yang nge-brandingin anak saya. Jadi memang persetujuan mereka semua ini ya, yang bilang Kiano memang ada potensi untuk ke arah sana dibandingkan dengan anak-anak lain. Anak lain 2 tahun belum tentu bisa didamping gini, dan dia sudah dikenal orang-orang. Bukan saya yang bilang pakai Kiano ya ininya, enggak. Karena saya orang paling tidak mau. Saya berapa lumen aja saya baru tahu kasih tahu kalian ya, baru sekarang ya. Ya sebenarnya dari pengenalan dulu saya udah membuat, tapi saya nggak bilang istilahnya gua ini loh ini. Saya senang orang belakang. Saya tidak pernah untuk ya kayak misalnya ada berita saya aja, terkadang saya maaf ya nolakin kalian semua untuk wawancara saya, karena saya bukan mau mencari panggung itu gitu loh. Yang terkadang juga suka nggak enak gitu sama kalian, tapi saya bukan orang seperti itu gitu loh. Saya bukan ada berita ini dia nih saatnya gua ini, enggak. Sama seperti yang tadi dibilang, nggak semua saya itu ini, apalagi dilihat namanya juga Kiano, oh ini mau gede ini, enggak. Memang kebetulan aja ini anak 2 tahun kok bisa ngomong selancar ini ya, yang orang-orang belum bisa gitu. Potensi Lala yang membuat Mas Bayu mengajak Lala apa sih? Padahal teman-teman artis kan banyak yang punya anak-anak usia piano, yang maksud sudah ada branding dari ayah ibunya artis. Kenapa Lala gitu Mas Bayu? Bakat itu nggak bisa di ini ya, bakat itu nggak bisa dilihat. Dan waktu itu juga kebetulan saja dia itu lagi viral ya waktu itu. Ketemu sama dia juga pas waktu kita konten sama dia ke rumah dia, dan memang orangnya sebegitu dekatnya sama orang lain yang baru ketemu. Dan jadi kan kita sebagai produser, sebagai ya sekarang sudah bergerak di produser ya, waktu kan beda-beda ya pemain itu gimana caranya menjadikan scene itu bagus buat si director. Director itu membuat satu film bagus buat penonton. Produser beda, produser punya skema yang sangat gede banget. Nah kalau saya melihat Lala itu kalau misalkan kayak maaf ya kayak anak-anak biasa ini mungkin kita belum tahu kelebihan nilai jualnya di mana, tapi dia punya bahasa baku yang tidak dibuat-buat sama dia. Itu yang lucu, dan saya ngelihatnya natural, dan saya nggak dibuat-buat sama dia. Kenapa? Karena dia itu memang diajarin sama orang tuanya di rumah dengan bahasa seperti itu, yang akhirnya kita tahu sebagai produser nilai jualnya ada di situ juga, yang akhirnya juga pas ketika dia ngelakuin semuanya enak banget jalaninnya akhirnya. Menjelang Ramadan nggak sudah mengenalkan channel buat puasa gitu maksudnya? Dia udah tahu kata-kata puasa, tapi belum tahu puasa itu apa kayaknya. Bakal ngajarin besok buat puasa mungkin. Gila aja lu. Ngaco. Punya 2 anak itu sekarang gimana sih kesibukan kamu atau gimana? Kesibukannya gitu aja sih kalau saya di rumah. Saya lebih ke anak sama istri aja. Kerja ya nggak, jarang banget kemana-mana. Saya pulang, saya ya kayak sekarang aja. Kemarin saya syuting 2 hari ya untuk film yang saya produserin juga. Itu aja saya di lokasi cuma mikirin, kan ibunya lagi ke Dubai ya, mikirin aduh nangis kayak ini. Beda sih, udah beda sekarang mikirin anak, terus mudah-mudahan dengan nangis ini. Makanya sekarang tuh habis sekalian tuh saya pengen ajak dia jalan-jalan. Mundur berapa lama kalau Seminggu. itu lagi katanya balik lagi dengan tadi Kak Bayu Catwalk bilang ya. balik lagi ke dengan kesenangannya Kak Paula. Nah, itu Arab Fashion Week ya kalau salah. Balik lagi ke model mungkin gimana nih tanggapannya? Apa tuh Arab Fashion Week? Nggak tahu di internet ada. Iya, lanjut. Iya, dia fashion week sekarang. Nah, sama fashion week di Dubai itu buat makeover. Jadi kebetulan dia fashion lagi. Nah itu dia fashion lagi yang saya udah lama nggak lihat. Jadi kalau saya tuh ke dia itu selalu bilang jangan hilangin jati diri kamu yang dulu. Modelnya harus diangkat, mau itu sebagai yang punya sekolah, mau itu sebagai model tapi juga sudah dibatasi baju apa aja, tapi jangan hilang karena bagus banget kamu di situ. Saya sih bilangnya seperti itu sama dia ya, mau dia punya toko baju atau apa sih jangan hilang lah kemodelannya itu, model dalam arti segi bagus ya, karena memang dia itu dilihat dari situ. Jadi kalau saya bilang bukannya saya suka atau enggak, saya suka ketika istri saya ngerjain apa yang dia cintai gitu ya. Support banget 100% ya bisa dibilang. Kalau lagi sama-sama kerja gitu bagi waktunya untuk anak gimana? Kadang-kadang Paul yang jaga anak,
dia yang lebih banyak jaga anak. Paula tuh jarang seperti ini sih, kerja ini jarang. Dia kerjanya itu lebih ke arah acara yang saya produserin ya. Maaf salah, acara yang saya produserin di TV juga. Jadi terkadang Paula itu ya kerjanya juga bareng-bareng sama keluarga. Di bulan puasa mau dialah nggak bareng dan keluarga dari Mau, sebenarnya mau balik lagi ke waktu ya, tapi insya Allah mau. Kita yasin insya Allah udah ini sih ya, udah selalu nyenengin mama dan Penampilan juga Mbak Lala dong seperti apa sih mas supaya dia bisa semangat lagi harus seperti apa? apa yang saya kasih ke orang itu percaya atau enggak, saya juga bingung ngomongnya. Saya terkadang memang sebegitu kencengnya sih bisikan yang datang ke saya nggak tahu itu ngomongnya apa, mungkin kalian juga nggak ngerti ya. Apa yang saya lakuin itu bukannya saya mungkin ya, tapi lebih ke arah memang apa ya, kayak ada bantuin ini aja rumah ini, kayak memang semua bisikan itu nyata buat saya. Kamu percaya atau enggak, cuman ya seperti itu semuanya. Jadi kalau misalkan mau siapa yang dibantu, berapa jumlahnya, kadang-kadang saya juga pernah ngasih lihat yang ini segini, yang itu kok gede. Jadi saya pun juga nggak tahu, tapi tetap badan saya selalu saya bilang ke orang-orang juga yang saya bantu, dan terima kasih sama saya. Saya bilang terima kasih sama Allah, nggak mungkin saya ditunjukin ke sini kalau misalkan saya bukan digerakkan gitu. Tapi komen netizen banyak yang senang, banyak juga yang bilang salah gitu karena banyak yang lebih susah katanya mas. Ini ada pro kontra selalu, gimana mas Bayu melihatnya? Saya nggak pernah dengerin apa kata orang sih. Apa yang saya senang, apa yang saya bilang itu bermanfaat buat orang lain atau enggak buat siapapun, saya lakuin. Kita mau nyenengin semua orang nggak akan maju gitu ya. Mas cerita dikit dong, kemarin sempat lihat baby silent ya, kakak adik Kiana sama adik Enzo, lihat singa dan dekat itu. Itu berani gimana mas awalnya sampai mereka akhirnya bisa sedekat itu lihat baby silent? Sebenarnya emang cita-cita saya juga buat punya harimau. Jadi saya pas ada silent itu langsung sana, pengen banget ngerasain. Saya kan punya karakal juga, ternyata memang harus orang yang hobi banget ya. Kalau enggak akan sia-sia aja sih. Seperti saya juga pas pertama punya itu sampai sekarang juga ternyata didiemin juga ya. Saya bilang orang tuh cuman suka awalnya doang, sama seperti mobil kali ya, mobil baru ini. Jadi sekarang saya kalau kalian lihat tuh bukannya saya nggak suka suatu hal yang baru atau nggak ini, akan jadi sama ternyata, akan mau lagi yang aneh lagi setelah itu. Jadi lebih ke arah saya ya, apalagi ada pasangan tuh bilang kalau mobil dibeli nggak dipakai dosa lu katanya. Dia bilang gitu selalu, dosa itu namanya di ini ya. Itu kata-kata sedikit itu saya pikirin tuh, karena dia orang agama ya, jadi ya saya bilangnya berarti pengusaha dosanya banyak banget tuh. Tapi mas Bayu memang menjadikan kakak sama adik untuk sayang sama binatang dari kecil ya? Kalau saya Kiano sama saya tuh sayang banget sama binatang. Kalau Paula baru sekarang ini, dia tuh takut banget sama semua binatang. Dia baru suka sama kucing pas sama saya. Dia tuh untuk megang bulu aja nggak bisa. Nah, pertama pas Kenzo sama Kiano ngeliat itu ada takutnya atau langsung mau gitu mas? Takut lah sih, takut. Jadi emang Paula itu pertama kalinya lah suka sama binatangnya sekarang ini. megang bulu karena alergi kan. Emang takut sama binatang. Takut dia sama semua binatang, dia takut. Karena sukanya Dari yang kucing. kecil sampai yang gede gitu? Ada kan orang yang takut banget sama binatang. Enggak, sekarang sukanya gara-gara kucing, gara-gara saya di rumah ada kucing waktu itu. Saya Ada lagi binatang yang suka ke Paula mungkin. Binatang kayak selain kucing apa mungkin yang suka ke Paula. sekarang dia lumayan agak suka ya, kayak kelinci, kayak kucing sih dia sekarang lumayan. Dulu nggak pernah dia nyentuh. Terus Kiano minta beli kayak baby silent gitu nggak mas? Mungkin dimulai dari yang kecil gitu? Ya, karena setelah 6 bulan tuh udah jadi binatang buas sih dia. Jadi saya harus punya kandang yang gede banget ya, sekitar berapa meter waktu itu bilang ya, 200 atau 300, saya lupa ya berapa. Waktu itu nanya sama, saya juga nanya sama Asyar, karena saya cita-cita juga punya itu. Cuman balik lagi,
Kalau misalkan kita gitu-gitu doang pasti kan akan dijamin kok. Saya udah ada contoh Karakal, saya jadi kayak iya orang tuh manusia cuma gini doang sebenarnya. Oke. Mantap bro.